Setelah itu kalian bikin jari-jari. Nah, jari-jari itu kalian dari vektor, lalu ke geoprocessing tools, kalian pilih buffer. Ini kita mau bikin jari-jari dari titik yang sudah ada. Vektor, processing tools, buffer. Oke. Ya. Nah, di input layersnya kalian pilih poin kalian itu, titik kalian itu, random point in polygon, kalian pilih itu. Nah, lalu untuk distance-nya itu yang udah kalian kerjain ini, R di lapangan ini, pakai data R di lapangan. Jadi di sini kan 17,8. Jadi kalian tinggal ngisi distance-nya itu 17,8. Yang lainnya nggak usah di apa, ini kalian bisa save. Di sini kalian save kemana, file terserah kalian. Oke, setelah itu di run, close, bakal muncul kayak gini. Nah, untuk buffernya ini biar kelihatan, kalian bisa ke properties. Lalu kalian bisa pilih yang outline. Nah, ini bebasnya outline green. Kalian bisa ganti warna bebas terserah kalian. Udah kayak gini. Nah, gunanya dari buffer atau jari-jari ini ada yang tahu nggak? Jadi kurang lebih kalau di lapangan, kalau titik lokasinya di sini dan ada jari-jari itu sebenarnya buat menentukan lokasinya. Jadi kalian bisa geser tapi dalam jangkauan jari-jari tersebut. Gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Buat SRS? Ini SRS sudah selesai. Ada yang dibingungin? Bisa ditanyain? Kalau jari-jarinya itu tumpang titik gimana? Gimana tuh? Jari-jarinya tumpang tindih. Oh, jadi titik kamu tuh berdekatan. Yeah. Jadi jari-jarinya tumpang tindih itu nggak apa-apa. Iya, yang penting sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada yang bingung? Cukup? Halo. Oke, aman? Apa? Iya, kalau aku temporary. Kalau kalian ya di save lah. Nih, kalau misalnya kalian nggak save, kalian bisa baru save di sini nih. Nah, kalau misalnya tadi kalian udah kepencet temporary, kalian klik aja di sini nih. Terus tinggal save kemana. Gitu. Paham? Oke, berarti yang SRS udah aman semua? Aman? Aman nggak? Apa yang tidak itu kenapa dulu? Oke, kita lanjut ke apa berarti abis SRS? Kita ke LPS aja. Kita ke LPS dulu aja. LPS itu apa? Live Plot Sampling. Oke. Jadi nanti sama kalian pilih petak lagi di petak yang berbeda ya, tapi aku nggak usah nyontain lagi petak beda. Anggap aja ini udah petak yang berbeda. Cara milih petaknya juga sama kayak tadi. Kalian ekspor lagi. Udah, anggap aja ini udah petak yang baru. Lalu untuk metode LPS itu kalian bisa ke processing tools. Kalau processing tools kalian nggak ada di sini, kalian bisa ke view, terus ke toolbar, bisa ke panels, view, panels, terus processing toolsnya kalian cek, please.
kalian nggak ada processing tools di sisi sini. Udah? Kalau udah ada, kalian tinggal search create grid ini. Ya, ini. Kalian search create grid ini. Oke, kalian klik aja, bakal muncul kayak gini. Nah di sini grid line plot sampling itu kan berbentuk garis atau jalur. Nah, kalian harus ngerjain datanya dulu, biar kalian tahu kalian bakal nyari jalur yang akan kalian buat itu ukurannya berapa dan jari-jari yang kalian pakai itu berapa. Jadi di sini kalian akan cari jalur antar PU di lapangan, jalur antar PU di peta, jalur antar PU di jarak antar jalur di peta. Tapi di sini kalian cari ini. Nah di sini kan udah diketahui nih IS-nya 2,5%, luas PU-nya 0,1 dan jarak antar jalur di petanya tuh 100. Nah jadi kalian langsung aja di sini karena udah diketahui jaraknya itu 100, pas kalian di create grid ini di horizontal spacing sama vertical spacing ini kalian taruh 100. Udah kayak gini 100 ini gridnya ini kalian pilih ke petak 1. Grid extendnya tuh calculate from layer, pilih peta kalian. Ininya pilih line karena kalian mau bikin line plot sampling. Oke, jadi grid type-nya tuh line, grid extend-nya itu adalah data kalian, peta kalian, petak 1. Terus horizontal spacing sama vertical spacing-nya itu 100, itu seragam ya, semuanya 100 mau petak apapun kalian, karena itu yang udah diketahui dari awal. Jadi kalian bisa buka PPT yang tadi kalian foto itu. Di sini kan udah diketahui IS, luas PU sama JAJ. Kalian pakai JAJ-nya itu 100. Paham? Oke. Udah, kalian jangan lupa save. Di sini kalian save kemana terserah. Terus abis itu di run. Grid CRS-nya nih kalian jangan sampai lupa ya. Ini harus WGS 48, UTM Zone 49S. Soalnya tadi kalau misalnya cuma WGS 84, dia tuh nggak bisa muncul. Kayak ini, punya aku ini, gridnya nggak muncul kan. Jadi kalian ulang lagi. Ulang di sini pakai line. Create gridnya pilih peta kalian, lalu jaraknya itu 100. Nah, jaraknya 100. Jangan lupa ini grid CRS-nya, karena di Jawa itu dia masuk di WGS 48 UTM Zone 49S.
Jadi kalian bisa pakai ini. Karena kalau misalnya pilihan lain itu bisa nggak kebaca di maps-nya, jadi nggak muncul. Jadi jangan lupa pilih ini. Nah dia akan berubah meter sekarang kayak gini. Jangan lupa di save. Yang 100 itu dua-duanya. Jadi horizontal sama vertikalnya itu 100. Jadi 100 kali 100. Udah? Iya. Terus jangan lupa di save, terus run. Dia bakal muncul kayak gini. Dia bakal muncul kayak gini. Nah, ini kan gridnya melewati dari petak tersebut. Jadi kalian harus merapikan dengan cara memotong atau intersect. Jadi kalian bisa ke raster. Vector. Oke, kalian bisa ke vector, geoprocessing tools. Kalian pilih intersection. Ke raster, geoprocessing tools, lalu intersection. Ini untuk memotong grid yang keluar dari poligon kalian. Nah ini gridnya, terus kalian pilih di input gridnya itu gridnya, lalu di overlay layernya itu kalian pilih peta kalian. Jangan lupa di save. Terus kalian save di mana? Langsung run. Oke. Nanti udah ada intersection. Gridnya ini kalian bisa unchecklist aja. Nah, ini udah sesuai dalam plot kan, dalam poligon kalian. Nah, line plot sampling itu bentuknya adalah jalur. Nah, tapi di sini bentuknya masih kotak. Jadi caranya kalian harus hapus garis yang melintang. Melintang gitu mungkin. Melintang. Karena jadi jalur itu sebenarnya bisa kalian mau dari barat ke timur atau utara ke selatan, tapi untuk praktikum ini kita pakai arah dari utara ke selatan. Jadi yang dari barat ke timur ini akan dihapus. Hapusnya kayak gimana? Sama kayak tadi, kalian select lagi. Ini kalian select semua yang miring. Satu-satu. Pokoknya semua yang melintang itu kalian pilih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang dibingungin nggak? Dihapusnya ini select feature by area, klik aja, terus kalian tinggal pilih nih yang melintang ini, kalian klik aja shift sambil klik shift biar dia dipilih. Udah, kalau kalian udah pilih semua, kalian klik di toggle editing lagi, terus klik sampah. Ini sampah nih, ada gambar sampah kan. Nah itu kalian tinggal klik aja. Nah udah ke delete kan ya, terus kalian klik lagi untuk save. Kalian klik di toggle editing lagi buat save ya. Jadi ini udah ke save line plot samplingnya. Setelah itu kan kalian aman dulu. Sampai sini aman dulu. Jadi line plot samplingnya kayak gini. Gimana? Ya tanya dulu. Jadi apa yang kalian masih bingung coba tanya dulu aja sebelum makin terus-terus. Hilanginnya kalian klik di ini, di select feature by area. Apa? Oh kalian nggak ada ininya ya? Itu di sabar ya, kita lihat dulu ya. Itu ada di mana ya? Oh, udah
Sudah? Ada pertanyaan? Gimana Pak ya? Oh, tadi katanya udah sama ya, aku udah lupa. Gimana ya? Ini, tanya tadi gimana caranya? Di itu yang Slack features by area or single Slack di sebelah di atas yang ada kayak kotak kuning itu kan ada 4 tuh. Itu yang ada arrow mouse, ada tulisan Slack features. Berubah banget. Udah? Iya ini kan. Iya, Slack features. Udah save ya? Oke, setelah ini kalian bikin jari-jari lagi sama kayak tadi. Itu rumusnya juga masih sama. Itu kalian bisa lihat di PPT tadi yang kalian foto untuk dapat rumusnya. Nah, di sini R-nya juga 17,8. Jadi tinggal vektor, lalu geoprocessing tools, buffer lagi. Ya, terus kalian pilih intersection yang tadi udah kalian intersect itu. Ya, ulang, mau aku ulang? Ulang ya. Jadi udah setelah ini kalian tinggal ke vektor, lalu geoprocessing tools, ada buffer. Iya, buffer itu buat jari-jarinya. Oke, klik. Ini input layernya, kalian pilih intersection. Tadi yang grid yang udah kalian intersection itu. Nah, terus untuk distance-nya itu kalian pakai jari-jari yang udah kalian hitung pakai rumus. Itu 17,8. Oke, di sini kalian taruh 17,8. Nah, terus jangan lupa di save. Di ini save. Terus run. Save di sini. Save kemana terserah. Udah. Lalu run. Oke. Setelah run, nah nanti buffernya itu kalian propertize lagi. Terus kalian pilih outline ya. Jadi jangan yang gede kayak gitu, kalian pilih outline aja. Outline. Oke. Nah, jadi bakal kayak gini. Nah, gridnya ini kalian bisa gedein biar kelihatan juga. Gede banget. Ya pokoknya ini kalian bisa atur lah biar enak dilihat itu kayak gimana, pokoknya kayak gini. Ya kurang lebih kayak gini. Ini LPS. LPS itu line plot sampling, jadi jalur. Jadi kalau kalian di lapangan dan mengambil data bentuk line plot sampling, data yang kalian ambil itu di jalur-jalur ini. Ini adalah data poin yang kalian akan ambil. Ini bisa dihapus ya. Bukan line plot sampling. Oh iya, betul. Iya. Oh. Iya CSS. Tapi ini sama DPS. Iya betul, itu CSS lagi. Tapi ya, jadi ini tuh ternyata CSS, aku lupa maaf. Tapi kurang lebih sama. Jadi
Yang kita buat ini tuh bukan LPS tapi CSS. Oke, paham? Jadi CSS itu kayak gini, jalur dan buffer. Kalau LPS itu nanti ada titik, ada plot, dan ada jalurnya. Kayak gitu. Kalau ini dia cuma jalurnya aja, ini jalur dan jari-jarinya. Jadi kalau random sampling itu dia cuma ada poinnya dan jari-jarinya secara random. Kalau ini adalah CSS ya teman-teman. Bisa nggak di slide? Ya pokoknya cara yang tadi itu untuk CSS. Oke, sampai sini paham? Sama aja sih. Oke, ini CSS. Ada pertanyaan buat CSS? Iya, CSS kayak gini. Jadi data yang kalian ambil itu dalam jalur ini. Paham? Sampai sini paham? Oke, kalau udah kita masuk ke LPS. Oke. Ini kita bikin LPS. Ini line plot sampling. Nah, kalau LPS itu dia ya benar. Dia ada ini. Dia ada garis dan titiknya. Oke. Caranya gimana? Caranya masih sama. Ini kalian ke create grid ini di processing tools kalian di create grid. Dari petak baru lagi ya, Mbak? Ya betul, petak baru lagi. Betul, betul. Tiap apa namanya? Tiap peta beda petak. Pokoknya semua. Kita cari petak. Iya, jadi pokoknya ada 6 peta dengan 6 petak yang berbeda. Iya, terserah kalian mau petak berapapun itu ya. Udah? Bisa dimulai lagi buat LPS. Jadi kita udah SRS dan CSS. Sekarang LPS. LPS itu gabungan dari point dan line. Jadi pertama kalian create grid dulu. Lalu kalian pilih line dulu. Di grid type-nya pilih line. Lalu grid extend-nya kalian pilih calculate from layer peta kalian. Pilih peta kalian. Lalu horizontal spacing-nya berapa? 100. Itu udah diketahui ya dari sini. Sama kayak kalau CSS itu udah diketahui. Oke? Oh, untuk CSS ini kalian iya, aku lagi ngomong tadi. Tadi itu kalian bikin CSS kan garis kayak gini. Nah, ini kan juga udah diketahui sama skala IS dan lebar jalurnya. Oh, ini harusnya 200 ya. Karena 20 itu bakal gede banget jadi 200. Jadi kalian tinggal ngikutin aja sesuai yang ada di sini. Nah, kalau LPS ini kan udah ada nih JAJ-nya 100. Berarti kalian tinggal taruh aja 100. Horizontal spacing sama vertical spacingnya itu 100. Jangan lupa grid CRS-nya ini dipilih WGS 84 UTM Zone 49S. Oke. Lalu gridnya jangan lupa di save. Serah kalian. Lalu run.
ini kalian mengulang ini yang sama. Jadi ya betul, mengulang yang sama lagi. Jadi sebenarnya gampang aja karena kalian mengulang-ulang hal yang sama. Jadi tinggal ke geoprocessing tools, tinggal intersection. Terus ya udah kalian pilih overlay-nya itu peta kalian. Lalu jangan lupa di save, lalu run. Ya. Udah kayak gini, terus kalian hapus lagi. Ini kalian select feature by area lagi buat hapus ini nih yang melintang ini. Kalian hapus yang melintang. Ini Kak, satu-satu ya. Dihilangin lagi ya, samping-sampingnya. Ya betul, dihilangin lagi sama kayak tadi, sama kayak LPS. Sama kayak LPS, cuma ini tinggal nambah titiknya aja. Satu-satu ya ini dihilangin. Oke. Terus yaudah tinggal klik toggle editing lagi, terus klik sampah ini lagi, set biar di. Udah? Jangan lupa di save. Nah, setelah di save, kita mau bikin poinnya lagi. Itu kalian create grid lagi. Lalu kalian pilih poin. Terus grid actionnya kalian pilih intersection. Petak yang tadi kalian grid yang tadi udah kalian intersection di petak tersebut. Ya. Terus horizontal sama vertical spacingnya itu 100. 100. Oke. Jangan lupa grid CRS-nya ini diganti UTM Zone 49S. Jangan lupa diganti. Udah? Terus di save, lalu run. Nah, ini kelewat dari poligon kalian kan? Ya, bakal muncul kayak gini. Sudah? Lalu kalian intersection lagi buat poinnya. Jadi tinggal vector, geoprocessing tools, intersection lagi. Lalu kalian pilih grid ini. Lalu overlay-nya ke peta kalian. Petak 1. Oke. Jangan lupa di save, lalu run. Terus yang ini. Nah, ini line plot sampling. Dan line plot sampling apa? Yang dimatiin? Gridnya diacak.
gridnya ini kan kalau nggak di ini kan terus di unchecklist nih, jadi biar intersectionnya aja. Lalu jangan lupa jari-jarinya. Nah kalau di CSS tadi yang jari-jarinya itu buat line-nya, buat garisnya kan. Nah kalau LPS yang pakai jari-jari itu poinnya. Jadi tinggal vector, dia processing tools, buffer. Desainnya berapa? Kalian pakai rumus tadi itu 17,8. Cuma kalian ngikutin rumusnya aja. 17,8. Ya. Ya. Vector, terus ke buffer. Kalian pilih intersection point tadi. Yang point ya, jangan yang lain. Intersectionnya yang point. Lalu di stage-nya 17,8 sesuai dengan jari-jari yang kalian hitung atau R di lapangan. Paham? Paham? Terus jangan lupa di save. Setelah itu run. Nah bakal muncul kayak gini. Di properties lagi. Lalu pilih yang outline ya. Outline. Oke. Udah kayak gini. Ini LPS. Terlalu cepat? Sampai di mana? Kalian sampai di mana? Nanti cuma mau pakai aja Kak, lagi ada video depannya nggak usah save. Sampai sini? Ada pertanyaan atau ada yang nggak ada di QG sekalian mungkin? Aman? Oke, semoga benar-benar aman ya. Tidak salah. Sudah? Terus kita bikin USS. Udah sampai sini? Aman? Atau ada pertanyaan? Udah? Aman? Kalau masih ada pertanyaan, mumpung di sini tuh ditanyain dulu, biar kalian nggak bingungnya tuh dibawa kemana-mana. Jadi kalian cari petak lagi, ekspor petak lagi. Semuanya pakai buffer ya, semua metode itu pakai buffer, pakai jari-jari. Jadi kalau misalnya yang random sample, jari-jarinya 17,8. Pakai rumusnya ya. Jadi kalau misalnya random sampling itu titiknya itu random, dia nggak bentuk garis, dia bisa di mana aja, dan itu pakai buffer. Lalu yang kedua ada CSS, itu bentuk line, lalu di buffer. LPS itu line dan point, dan poinnya di buffer. Nah kalau USS ini poin aja dan di buffer juga. Nah nanti yang membedakan dari ketiga IS itu kan USS kita bikin 3 peta dengan IS yang berbeda. Nah nanti IS yang berbeda itu berpengaruh di ukuran buffernya. Kalau dari tadi kan hitungan kita buffernya 17,8 untuk 3 metode sebelumnya. Nah itu karena IS yang dipakai sama. Nah kalau misalnya kita pakai IS yang berbeda, ada 3 IS, itu akan dapat ukuran buffer atau jari-jari yang berbeda. Jadi pakai rumus ini, tapi rumusnya sama aja, tapi tinggal kalian ganti IS-nya aja. Ini IS 2,5, ini IS 1, dan IS 0,5. Jadi aku bakal nyontohin 1 IS aja. Jadi misalnya ini.
Caranya sama, udah kalian ekspor petak yang kalian pilih. Lalu kalian create grid lagi. Kalian create grid. Lalu kalian pilih poin. Kalian pilih poin. Lalu extend gridnya kalian pilih petak 1. Ini kalian pilih petak 1. Nah, untuk spacingnya itu kan pakai rumus lagi. Itu kalian kalau di PPT, kalau di PPT ini nggak ada, kalian pakai ukuran jaraknya itu 200. Ya. Kalian pakai 200. Jadi horizontal spacing dan vertical spacing ini kalian pakai 200. Ya, ini kalian pilih jaraknya ini 200 kali 200. Lalu jangan lupa grid CRS-nya ini di 49S. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai itu, nggak bakal bisa muncul. Jadi pakai ini, dia akan berubah jadi meter. Kalau tadi masih kayak gini, dia masih di green nih, masih nggak bisa ini. Sekarang pilih ini, biar dia terbaca oleh peta tersebut. Udah, lalu kalian jangan lupa save dan run. Beneran? Lalu seperti biasa, vector dan intersection. Vector, geoprocessing tools, intersection. Lalu di intersection ini input layernya itu gridnya, lalu overlay layer itu kalian pilih peta kalian. Ini udah sama aja. Lalu jangan lupa di save, lalu run. Oke, setelah di run, nih udah ada ininya. Lalu ke vector lagi, geoprocessing tools, pilih buffer untuk jari-jari. Oke. Nah, jadi yang membedakan itu nanti di buffernya ini, di distance buffernya ini. Jadi kalau misalnya pakai IS 2,5 itu perhitungannya dapat R di lapangan itu 17,8 dengan rumus yang udah ada di PPT tadi. Lalu kalau misalnya IS-nya 1, dia dapat nilai berapa, dan IS-nya 0,5 dapat nilai berapa. Jadi kalian bikin 3 kali hal yang sama, yang beda itu cuma di desainnya ini aja. Jadi kayak misalnya ini 17,8 untuk IS 2,5%. Lalu kalian run. Di properties lagi pilih outline. Lalu oke. Udah. Ini buat USS dengan IS 2,5%. Nah, kalau misalnya IS yang 1%, tinggal kalian ulang lagi di intersectionnya itu, kalian pilih vector, geoprocessing tools, lalu pilih buffer lagi. Di sini kalian misalnya distance-nya untuk IS 1% itu berapa? Ya, perhitungannya 11,2 misalnya. Ini tinggal ganti 11,2. Jadi yang bedanya tuh cuma di buffernya doang aja. Ya, oke. Dah. Terus ini di outline bakal kelihatan beda ukurannya gitu. Nah, kelihatan rapat banget kan antara titik dan buffernya. Nah, sementara kalau yang merah, kalau yang tadi IS-nya 2,5, dia kelihatan lebih lebar. Jadi yang membedakan itu di IS-nya. Paham? Ini yang 2,5 nih. Jadi antara IS 2,5% itu buffernya 17,8 tuh segini nih hasilnya. Terus kalau pas kita pakai IS 1% dengan buffer berapa tadi 11, itu dia ukurannya segini. Dan nanti yang buat buffer 5% juga kayak gitu. 0,5% juga kayak gitu.
Jadi dari ini IS-nya ini tadi ada IS 2,5, IS 1, IS 0,5. Jadi kalau IS semakin banyak atau IS semakin sedikit, data yang kalian misalnya IS semakin tinggi nih 0,5, berarti data yang kalian ambil semakin banyak atau semakin sedikit? Ini kalian lihat nih dari gambarnya nih, kalau misalnya 2,5% buffernya segini. Nah kalau misalnya 1% buffernya segini. Berarti kalau misalnya semakin besar IS, berarti data yang kalian ambil semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak, betul. Oke, sampai sini paham? Enggak, oke. Ini udah 4 metode. Gimana?